Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardima di Adkar Channel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini berisi perintah Allah untuk bermusyawarah. Melalui ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagian kaum muslimin pada peperangan Uhud sehingga menyebabkan pasukan Nabi Muhammad SAW menderita kekalahan, beliau tetap berlaku sabar, tidak marah terhadap pelakunya, bahkan memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap kasar dan tidak memaafkan mereka, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari beliau dan membenci ajaran agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengadakan musyawarah dengan pengikutnya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin selalu taat dan patuh terhadap keputusan yang diambil karena mereka merasa bahwa keputusan itu adalah kesepakatan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan tekad yang bulat dalam memperjuangkan agama Allah tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi sambil senantiasa bertawakal dan memohon pertolongan Allah. Sikap seperti inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akan diberi pahala yang besar. Kata musyawarah berasal dari kata syawara yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Arti ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata musyawarah pada dasarnya hanya dipakai untuk hal-hal yang baik. Sejalan dengan arti dasar kata tersebut, dalam ayat ini diungkapkan 3 sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau laksanakan sebelum mengadakan musyawarah. Penyebutan ketiga hal itu walaupun dari segi konteks turunnya ayat mempunyai arti tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud, tetapi dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Rasulullah SAW dan setiap orang yang mengadakan musyawarah. Setelah itu disebutkan satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah, yaitu kebulatan tekad. Pertama, yaitu berlaku lemah lembut, tidak berhati keras dan tidak kasar. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala dan otoriter, karena jika tidak maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Yang kedua, yaitu memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas disebut fa'fu anhum. Secara harfiah berarti menghapus atau memaafkan, yaitu menghapus bekas luka hati akibat perlakuan orang lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa orang lain. Sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati orang-orang yang bermusyawarah. Di lain pihak, bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf. Karena boleh jadi ketika melaksanakan musyawarah terjadi perbedaan pendapat atau terlontar dari orang lain kalimat atau pendapat yang menyinggung dan bila sampai ke hati akan mengeruhkan pikiran. Bahkan boleh jadi
mengubah musyawarah menjadi pertengkaran dan permusuhan. Dengan demikian, untuk mendapat yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan sesama pun harus harmonis. Yang ketiga, yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan ampunan kepada Allah. Pesan terakhir ayat ini dalam konteks musyawarah adalah apabila telah berbulat tekad, laksanakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Beralih kepada anjuran bermusyawarah. Quran Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 38. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan karakter pribadi mukmin yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan perintah salat dengan sebaik-baiknya. Pun saat mereka akan melaksanakan sesuatu yang terkait dengan orang banyak, mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa. Mereka berkumpul untuk menampung ide dan pendapat lalu dimusyawarahkan bersama. Dan ketika sudah jelas manfaatnya, mereka konsisten melaksanakan hasil musyawarah. Jadi jelas betapa umat beriman sangat menghargai pendapat orang lain, mencari titik temu memperoleh maslahat terbaik melalui musyawarah. Pakar tafsir Muhammad Rashid Ridho menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membangun masyarakat. Berikutnya, memilih pemimpin. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, dikatakan Auf bin Malik al-Ashja'i berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, tidak. Selagi mereka mendirikan salat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan salat bersama kalian. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kriteria pemimpin umat. Pemimpin ideal adalah mereka yang dicintai masyarakat dan mereka juga peduli dan mencintai umat yang dipimpin. Pemimpin seperti ini menjadikan kepemimpinan sebagai amanah dan tanggung jawab. Dia menjadi pelayan bagi umat yang dipimpinnya. Sayyidul qaum khadimuhum. Demikian pula sebagai masyarakat yang dipimpin, kita wajib mengikuti pemimpin. Apabila sang pemimpin berbuat keburukan, hendaknya mengingatkannya. Memilih pemimpin yang amanah. Dari hadis riwayat Bukhari dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam suatu majelis mendiskusikan tentang suatu kaum, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan hari kiamat tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraan. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya tetapi tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang lain mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan pembicaraan dan seraya bersabda, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu saat
akan terjadi keadaan di mana amanah tidak dihiraukan lagi. Mengkhianati amanah menjadi hal yang biasa. Semakin sedikit orang yang berlaku amanah, maka mulai rusaklah sendi-sendi kehidupan di bumi. Budaya saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan lain sebagainya memudar dan semakin menghilang. Keadaan ini membuat amanah kehilangan maknanya. Amanah menjadi barang mainan, amanah dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak punya otoritas. Misalnya pemilihan pemimpin tidak berdasarkan kompetensi, tetapi karena alasan keduniawian. Profesi ulama dipermainkan. Siapapun tiba-tiba bisa menjadi alim dan mengeluarkan nasihat atau fatwa. Bahkan masyarakat umum cenderung mengikuti public figure yang tidak berkompeten daripada orang berilmu yang ahli di bidangnya. Jika hal-hal demikian sudah terjadi, Rasulullah SAW menegaskan akan segera terjadi kiamat. Demikianlah materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.